Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita bakalan coba bikin report seperti ini ya. Ini report employee. Jadi kita bakalan bikin report dinamis dari database kita. Di sini saya udah bikin ini ya, satu database namanya employee. Dia terdiri dari 3 table, departemen, employee, sama job. Ini datanya dan tabelnya sendiri itu saya generate pakai ChatGPT. Jadi nanti untuk ini nanti bakalan saya share untuk database-nya, jadi teman-teman bisa pakai yang ini. Oke, yang ini ada table departemen, employee, sama job. Jadi di departemen sama job itu dia bakalan ngerelasi ke employee. Jadi di sini ada employee ID, terus di sini kita bisa lihat departemen ID dan job ID-nya. Nah, sekarang kita mau bikin seperti report di perusahaan kita itu karyawannya siapa-siapa aja gitu. Nah, pertama-tama kita buka just prosedur kita. Kita klik kanan saja di sini, lalu kita klik new, terus just for report. Nah, di sini kalau sebelumnya teman-teman menggunakan yang ada ini ya, pakai template, sekarang kita pakai yang blank. Oke, kalau udah, ini file namanya kita bikin aja misalnya report employee. Report employee. Kayak gini ya. Oke. Kalau sudah, kita klik next. Nah, kuncinya di sini ya. Teman-teman harus tambahin dulu si database teman-teman. Di sini karena kita pakai Postgre dan sebelumnya itu udah ada, tinggal saya pilih aja salah satu di lokal. Jadi ini sebenarnya udah saya tambahin. Kalau punya teman-teman belum ada, teman-teman tambahin lagi kayak gini. Klik new, terus database di DBC connection. Terus di sini MySQL DBC back. Database di DBC, so DBC. Ya gitu ya. Next di sini nanti masukin misalnya Postgres, di sini Postgres. Ini MySQL, ini disamain aja ke PostgreSQL, PostgreSQL, oke. Jadi sini database-nya misalnya tadi database kita itu namanya adalah employee. Ini teman-teman bisa lihat employee, portnya 5432, employee, Postgres. Kalau udah teman-teman nanti finish saja. Nah, karena ini enggak teman-teman finish, nanti bakalan muncul di sini ya nanti. Nah, di sini saya udah ada sebelumnya pakai yang local database connection. Teman-teman lihat di public, terus di table, nanti bakalan ada 3 table yang ada sesuai di luar ya. Jadi ada departemen, employee, sama job. Nah, di sini karena kita mau ngambil si employee-nya, kita kan mau ngambil nama, first name, terus kita mau ngambil salary-nya, hire date, departemennya, sama si job-nya. Cuma karena di sini job sama departemennya adalah ID, sementara kita mau nge-show ke PDF-nya itu bukan ID, melainkan nama dari job atau departemen tersebut, maka kita perlu nge-join-nya, kayak query lagi. Jadi kita coba, kita bikin query-nya, select bintang from employee as A misalnya. Lalu kita left join ke departemen as D misalnya. Ini E kecil. On E dot departemen ID sama dengan D dot department ID. Terus setelah join lagi ke job, left join job as J on J dot job ID itu sama dengan E dot job ID. Nah, ini seperti yang saya sebelumnya saya info ya. Jadi ini kayak redundant gitu ya di job, pakai job ID yang di sini ya.
job ID, harusnya ini ID, terus ini juga ID juga. Cuman ini karena generate dari ChatGPT, ya udah kita ikutin aja sementara. Kalau udah kita coba next. Oke. Department doesn't exist. Dia kata bilang departemen itu nggak ada. Si departemen itu departemen. Oh, sorry. Ini ada E. Kalau udah kita next. Nah, kalau dia nggak error, dia bakalan munculin fill-nya aja. Fill-nya. Jadi tadi kita mau masukin si first name ya. Kita mau last name. Kita mau nambahin dia kapan di hire. Lalu kita mau tahu salary-nya berapa. Terus kita mau tahu dia di departemen apa dan job title-nya apa. Jadi kita ada 6 kolom ya di sini ya. First name, last name, hire, salary, departemen, sama job title. Kalau udah kita next. Nah, kalau udah di next, ini next aja. Kalau udah finish. Nah, ini bakalan kosongan ya. Nah, biasanya kalau di report itu ada logo ya. Jadi kita mau ambil logo. Anggap aja logo Google misalnya di sini. Atau yang nggak penting sih. Logo Google. Logo itu misalnya. Itu bisa nggak ya? Ini logo ini. Oke, coba kita pakai Samsung aja. Nah, di sini si Samsungnya kita ambil ini ya. Ini saya ngambil pakai link. Jadi di title-nya nanti di ujungnya itu seperti ini logonya. Jadi kalau di previewnya nanti kayak gini. Nah, kita menambahin si logonya. Logo itu kita nambahin adalah ke image. Masukin, tarik si image-nya, langsung ke sini. Nah, teman-teman bisa milih version mode-nya apa. Karena tadi kita pakai URL, kita ambil URL, copy. Nah, dia bakalan nemu ya si Samsungnya. Kalau udah oke, dan kita perbesar saja. Oke, ini Samsung. Nah, kalau udah, kita mau bikin parameter. Jadi misalnya ini report karyawan bulan berapa, misalnya gitu. Nah, kita bikin parameter di sini. Ini adalah parameter bawaan dari Jasper. Klik kanan, create parameter, namanya misalnya Moon Report. Kayak gini ya. Nah, kalau udah, kita bikin text field, tarik aja ke sini, double klik. Nah, ini string ya, karena dia di-update sama double quote. Jadi kita bikin sini report employee bulan, ya, report employee kita pakai bahasa Indonesia ya, per bulan, spasi kita tambahin, jadi concat ya. Jadi kayak di bahasa pemrograman lain juga, di Java atau di JavaScript itu dia pakai plus. Jadi kita mau concat ke parameter parameter yang kita buat tadi, moon parameter. Oh, udah finish. Oh ya, tadi kita bikin moon parameter ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia ada kelas. Jadi pastiin sama ya. Nanti kalau teman-teman mau code di Java-nya, maka si variable ini harus namanya sama dengan nama di Java kita. Terus kelasnya juga harus sama. Karena ini moon reportnya yang nanti saya bakalan bikin seperti Juni, Juli, Agustus, itu kan string ya, makanya kita ambil kelas string. Tapi kalau teman-teman mau si bulannya itu adalah angka, misalnya bulan 7, bulan 8, atau bulan 9, maka ini dijadikan integer. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini banyak sih integer. Nah, ini integer Java language. Jadi disesuaikan dengan nanti kita mau lempar dari Java kita itu, dia itu kelasnya bentuknya apa.
Di sini kita bisa klik dulu di sini, kita lihat propertiesnya di teks. Teman-teman bisa naikin ukuran font. Ini ya. Ini kita panjangin aja. Terus kita kasih bold. Mana boldnya? Oke, ini bold. Coba kita preview. Nah, nanti dia bakal nanya nih. Jadi kayak seolah-olah kita ngelempar parameter yang kalau dari Java. Anggap kita mau bilang ini adalah November. Kalau udah, pilih reportnya ke PDF. Nah, ini jadinya ada gini ya. Report bulan November Samsung. Oke, jadi kita mau bikin report karyawan Samsung misalnya. Nah, selanjutnya yang kita mau generate adalah datanya. Nah, sesuai dengan yang video sebelumnya, datanya itu bakalan di looping. Karena bakalan di looping, maka kita akan nambahin di detail. Nah, data itu sendiri, kita bakalan menggunakan namanya table. Table, drag aja ke detail. Nah, di sini create a table using new dataset. Datasetnya terserah namanya, anggap aja ini misalnya employee, saya gitu ya. Employee, Samsung employee. Klik next. Nah, di sini data adapter ya, ambil ke yang tadi, yang udah kita bikin tadi, koneksinya ke lokal. Nah, udah, klik next. Bentar. Dataset. Kayaknya yang tadi lagi ya, ke table departemen ya. Nah, kita bikin query-nya lagi. Select, sama kayak tadi, bintang, from, employee, join, departemen, D, on D dot department ID sama dengan E dot department ID. Terus select join job J on J dot job ID sama dengan E dot job ID. Kalau udah next. Nah, nanti di sini kita ngambil ke tadi ya, first name, last name. Ini tadi jadinya kita ngesetnya 2 kali. Karena tadi kita ada bikin tadi di sini ya. Karena ini yang sekarang ini yang kita bikin ini untuk khusus untuk table. First name, last name, terus salary, terus kita mau hire date, terus kita mau departemen sama ke job title. Jadi ada 6 sama seperti tadi. Kalau udah next, ini saja next. Layoutnya, teman-teman mau layoutnya seperti apa untuk si tabelnya sendiri ya. Nah, table leader, table group, kalau udah nanti ini saja. Oke, di sini pasang aja, kita ambil ke semuanya. Nah, kalau udah kita harus ngeset dulu nama kolomnya sama detailnya. Nah, si table ini teman-teman double klik. Sekarang kita di main report. Kalau teman-teman double klik, maka dia akan buka si table. Nah, tadi kalau kita lihat lagi di table, nah, Samsung employee yang tadi kita bikin ya, datasetnya ya. Nah, di sini ada field-nya sesuai yang kita pilih tadi. Lalu di sini table leader. Kita mau nambahin column leader. Kita tambahin create after. Create after bisa nggak? Oh, nggak bisa. Create after kita butuh 6 kolom. Create after. Nah, pertama ada first name, last name. Nah, ini kita ada table header. Table header ini kita nggak pakai. Kita cuma pakai column header. Jadi kita delete saja.
Oke. Terus di table footer, kita nggak pakai footer juga. Select, terus delete cell. Nah, terus ada column footer, kita nggak pakai juga. Ke kanan, delete cell. Oke. Jadi nanti ini adalah judulnya, ini adalah detail yang bakalan di looping. Oke, sekarang di kolom header, di sini, teman-teman bisa nambahin, kita pakai static text ya. Karena ini teksnya nggak akan berubah. Di sini kita bikin namanya misalnya post name. Post name. Ini kita post name, terus ada last name, name, oke. Terus copy lagi, lalu kita butuh salary. Nah, kalau kita mau ini ya, kita mau lebarin, kalau dari sini nggak bisa ya. Kita pilih dulu si kolomnya, baru kita geser. Oke. Habis salary kita butuh hire date. Copy, Ctrl C, Ctrl V, hire date. Ya, hire date-nya kita besar lagi. Lalu departemen yang ini departemen. Oke. Kita perbesar lagi. Terus di sini kita main lagi ya. Namanya job title. Oke, ini kayaknya agak masih ada space ya. Terus namanya kita perbesar. Last name kita salary-nya perbesar. Gak susah ya. Akhirnya selesai. Nah, kayak gini ya. Terus ini kita select semua. Di sini kita mau si teksnya itu rata tengah. Terus kita bikin ke rata tengah bawah. Oke, jadi lebih rapi ya. Nah, sekarang adalah ke data yang bakalan kita looping. Nah, caranya mudah sih sebenarnya. Kita udah bikin fields-nya tadi ya. Kita tinggal tarik-tarik aja sebenarnya. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Salary-nya tarik. Hire date-nya tarik. Departemennya tarik. Job title tarik. Oke. Kalau udah kita kembali ke main report. Kita coba preview. Kita PDF ya. Kita coba reset. November. PDF. Wow. Oke. Ini dia ya. Reportnya. Ini terlalu ngapit ya ke ini ya. Ininya ya. Oke, kalau udah kita coba balik ke desain. Nah, terlalu ngapit, kita ambil ke sini ya. Jadi samain dengan sini. Oke, kalau udah ini ada page header. Yang kita nggak butuh page header di sini. Bisa di delete. Oke, bisa. Terus kalau header, apakah bisa di delete? Oke. Kita coba preview lagi. Dev. Oke, aman ya. Kecuali ini ya, Twitternya potong.
Oh, karena di sini ya. Kita ke tabelnya lagi. Nah, ini dia ke information. Host name-nya kita kecilin. Color-nya kita kecilin. Ini juga udah. Lagi. Oke, aman sampai gini ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya terlalu ke kiri ya, dia di sini ya. Nggak ke tengah, kita mau rapin datanya. Rapinnya masuk ke input employee. Oke, di sini kita coba aja. Sama seperti yang di test column sih ya sebenarnya. Ini kita ambil ke tengah. Ketengahin secara vertikal. Kalau udah, kita masuk ke preview lagi. Nah, preview udah. Oke, nah jadi ini ya untuk reportnya ya. Seperti ini halamannya ada 80 nih. Karena kalau kita lihat untuk endpoint-nya sendiri, datanya itu ada ini 40 endpoint kali 40, berarti ada 160 harusnya. 160. Nah, ini report bulan November. Jadi ininya adalah parameter, ini logo, ini kolom yang tadi kita bikin, ini datanya ya. Nah, mungkin ada yang kurang ya, itu adalah si ini ya, halamannya. Nah, kalau halaman itu teman-teman bisa ngambil ke sini. Jadi kalau di sini dia bikin dari sini ya. Halaman V. Jadi ngambil dia menggunakan si text field halaman V pack number. Jadi kalau di sini di desain di pack footer ya, kita namanya di pack footer, kita ambilin text field tempat dia di sini ya. Halaman tadi dia di variable text number ini review. Oke, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 ya. Sekarang mungkin biar lebih informatif, kita bisa nambahin di sini kan halaman ya. Kita mau tahu ini halaman keberapa dari berapa halaman gitu. Jadi teman-teman bisa tambahin caranya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini di text field, di sini ada evaluasi time, artinya si variable ini bakalan dijalankan ketika si halaman sekarang yang lagi di generate, anggap di sini halaman 1. Ketika halaman 1 lagi di generate bakalan ngejalanin si variable ini, text number. Nah, kita bikin lagi satu text field. Text field-nya kita bikin di sini adalah text number lagi. Variable text number. Nah, kalau kita preview, halaman 1 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi di sini ada yang kurang, halaman plus namanya dari review. Oke, benar ya. Halaman 1 dari, nah ini ke 1. Harusnya dari total keseluruhan. Makanya kita coba ke sini page number, kita ubah di text field evaluasinya ke report. Jadi ketika si variable ini bakalan dievaluasi ketika report kita udah selesai di generate. Kita coba tes.
preview. Nah ini dia, halaman 1 dari 80. Nah ini agak kejauhan ya kalau kita lihat ya, kejauhan. Maka kita bisa ambil nih kiri. Sama ya. Nah ya benar. Jadi halaman 1 dari 80. Nah ini kan nggak terlalu kanan ya. Teman-teman bisa ubah dia di sini. Review kembali. Mungkin. Oke. Jadi ya dari sini ada logo report bulan November. Ini first name, last name, salary, air date. Nomor 10, 15. Nah ini salah nih ya, karena terlalu pendek jadinya kayak gini nih. Bawah, makanya ini ke kita naikin lagi. Jadi kalau misalnya bikin ini, kita harus trial error sih. Nah ini ya. Oke, dari aman ya. Mungkin, nah ini teman-teman coba dites aja. Kalau dia kejauhan, di situ lagi biar dia lebih dekat. Gini ya. Oke. Kalau dari Jasper ya seperti ini. Kita mau masukin datanya. Jadi kita desainnya di sini, kita ambil datanya dari database kita. Tapi nanti gimana kalau kita ada aplikasi backend yang dimana kita bakalan ambil datanya itu dari backend kita. Contoh misalnya kita mau gunakan Spring Boot. Habis ini nanti kita bakal belajar menggunakan Spring Boot, dimana kita nge-generate reportnya itu menggunakan Spring Boot. Di situ bakalan kita ngelempar si ini, salah satu ini, November ini. Jadi sebenarnya si November ini, si parameter ini ya, moon report bakalan kita set sebenarnya di backend kita nanti di Java kita. Dan juga ini datanya adalah data yang kita ambil dari repository kita. Jadi kalau kita mau ngambil data ya dari backend kita kan butuh API ya dari backend Spring kita mau ngambil data ke Postgre. Itu kita butuh API namanya JPA atau Java Persistent Jakarta Persistent API. Jadi itu yang menghubungkan backend kita ke database kita. Kita ngambilnya pakai dari situ, kita panggil repository kita, lalu kita ambil data-datanya, itu bakal dapat jadi listnya itu yang kita masukin ke sini nanti, ke dataset kita. Oke, sekian untuk yang report Jasper. Sampai sini udah selesai, tinggal nextnya kita bakalan bikin backendnya untuk melempar si report PDF ini sebagai respon dari sebuah API.